Oke, Noken As Supra dibikin racing. Jadi ini Noken As Supra standar bawaan motor. Ini mau saya papas untuk keperluan harian. Jadi ini sudah saya tandai ya bagian yang mau dipapas, yang mana tanda ini adalah tanda awal sentuh rocker arm, awal sentuh Templar ya. Jadi buat kalian yang mau bikin Noken As standar, mau dibikin racing, mau dibikin diracingkan lah peribahasanya, tapi dengan bahan standar buat harian, aman, nyaman, tarikan juga tambah enak. Jadi untuk alatnya bebas sih ya, untuk alat papas Noken itu bebas, mau alat seperti apa, intinya cara pengerjaannya itu sama. Jadi untuk pertama tandai dulu di bagian awal sentuh. Ini tadi udah saya papas sedikit untuk ngetes awal sentuhnya ini. Tandai bagian awal sentuh, terus jika sudah ditandai, maka yang dipapas bagian ini ya. Ini strap berhenti di sini sampai tanda tadi, jangan sampai kelewat dan jangan sampai kurang. Terus bergerak lagi ke sini, berhenti sampai tanda yang berada di belakang sini. Ini jangan sampai kelewat, jangan sampai kurang juga. Jadi terus pergerakannya seperti ini. Menggunakan alat apapun itu sama, cara kerjanya seperti ini. Terus pergerakannya seperti ini sampai ketemu ukuran yang diinginkan. Jadi nanti kalian menggunakan alat ukur jangka sorong atau sketmat gini ya. Nah, ukurnya di sini. Ini standarnya 32. Jadi Noken ini nanti saya papas 1 mili, maka hasilnya menjadi 31. Kenapa cuma 1 mili? Karena buat harian, buat per klep standar, terus piston juga cuma bore up sekitar naik 5 cc. Jadi sebelumnya 125 nanti menjadi 130. Jadi seperti ini, diukur dulu standarnya berapa. Di sini 32, jadi nanti 31. Dan ini sebelahnya juga sama, diukur dulu. Ini 32,2, jadi nanti kalau dipapas menjadi 31,1. Untuk langkah awalnya seperti itu. Tandai dulu bagian awal sentuh, terus dipapas sampai ketemu ukuran yang diinginkan. Kalau saran saya sih papas 1 mili atau 1,5 mili itu udah maksimal untuk per klep standar. Lebih dari itu per klep harus racing. Terus nokennya juga kalau perlu dilas supaya tidak terlalu kecil, nanti templarnya, setelan klepnya tidak habis ya. Jadi harus seperti minimal 1 mili atau 1,5 maksimal. Oke, saya papas dulu, nanti saya berikan cuplikannya. Cara papasnya berhenti di tanda awal sentuh Templar. Nah seperti ini, strap berhenti di tanda, kemudian diputar balik ke sebelahnya, strap berhenti di tanda, strap berhenti di tanda. Seperti ini terus ya, jangan sampai kelewat dan jangan sampai kurang dari tanda, karena tanda tadi udah menunjukkan awal sentuh Templar. Nah seperti ini. Mungkin buat pemula ini agak susah, tapi kalau udah terbiasa buat berhenti di garis ini bisa dibilang mudah ya.
Perlu kalian ingat lagi ya, ini untuk fair clap standar buat harian aman, tidak untuk kompetisi. Jadi cara buat nokon itu beda-beda ya caranya ya, sesuai kebutuhan. Jangan terlalu ambisi fair clap standar tapi nokonnya nokon racing, nokon ekstrim, nanti yang ada malah fair clapnya floating, mesinnya jebol. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Misal fair clap standar ya nokonnya nggak perlu terlalu ekstrim, segini udah cukup kok, papas 1 mili udah cukup buat harian aman. Fair clap standar ini bisa dibilang paket hemat ya, buat ya paket hemat lah intinya. Seret, berhenti di tanda, pelan-pelan, usahakan rata supaya mesinmu nanti nggak berisik. Papas terus sampai ketemu ukuran yang diinginkan, jangan sampai lebih. Kalau mau papas 1 mili ya harus 1 mili, jangan sampai lebih dari 1 mili. Nah jadi seperti ini untuk setelah dipapas. Tadi kan sebelum dipapas 32,2 ya, jadi ini sesudah dipapas 31,2, berarti artinya nokon ini udah dipapas 1 mili menjadi 31,2, yang sebelumnya 32,2. Terus kalau sudah dipapas seperti ini, selanjutnya yang perlu dilakukan meratakan bagian ini ya. Di sini kan tadi tanda apa ya, tanda awal sentuh atau tanda papasnya. Jadi ini ada bagian yang menyudut, ini harus dirapikan, nggak boleh menyudut seperti ini, harus dirapikan, harus rata. Jadi selanjutnya kita merapikan bagian yang menyudut. Bagian batas papas sudah rapi, jadi seperti ini kurang lebih bentuknya. Usahakan hasilnya rapi ya, biar mesinnya nggak berisik. Bisa kalian raba untuk bagian papasnya, ini harus benar-benar rapi, tidak ada bekas batas papas atau bagian yang menyudut. Bisa dilihat semuanya harus benar-benar rapi. Ini untuk yang in pun sama seperti sebelumnya tadi, urutannya sama, nggak ada jauh beda. Kemudian untuk langkah selanjutnya, lebih bagusnya kalau sudah dipapas seperti ini sebenarnya harus didial ya. Tapi karena kita ngomongin soal pemula yang pengen belajar noken, bikin noken, jadi nggak mungkin kita ngomongin soal dial. Untuk menentukan durasinya, kalau buat yang belum bisa dial, bisa menggunakan head. Jadi penting ya untuk ini bagian durasi sini kan, apabila dipapas sudah pasti durasinya sudah tidak seperti awal lagi, sudah tidak seperti semula lagi, sudah pasti berubah. Jadi untuk menentukan durasinya seperti apa, nokennya kalian pasang di head. Kemudian misal kita mau menentukan durasi yang X ya, nokennya dipasang di head. Kemudian templarnya pasang juga yang X, yang in nggak usah. Jadi setelah itu setel celah klep sesuai standarnya, sesuai aturannya 0,7 sampai 0,10. Kemudian putar ke arah X open atau arah depannya. Di sini kan misal templar di sini, putar ke arah depan sampai templar berada di awal sentuh sini ya, sampai noken berhenti tek. Nah, templar berada di awal sentuh. Kemudian perhatikan gear timing yang di samping, gear kamprat atau gigi sentrik
itu tanda topnya mengarah kemana. Misal tanda topnya mengarah ke bawah, tandai di bagian head, tandai menggunakan spidol untuk tanda topnya. Setelah noken berada di take open atau awal sentuh Templar berhenti, tandai di head pakai spidol. Itu dilakukan sebelum pemapasan ya. Sebelum pemapasan, tandai dulu awal sentuh noken itu di bagian mana. Ini saya ambilkan headnya. Oke, misal noken sudah dipasang, Templar sudah di setel celahnya sesuai standar. Nah, kemudian putar noken ke arah depan, ya, ke sini ya, seret. Nah, perhatikan panah tanda top itu mengarah kemana. Misal mengarah ke sini, nah berarti awal sentuhnya di sini ya. Misal di sini tanda top gear sentrik mengarah ke sini. Nah, berarti ini adalah awal sentuh noken ketika egg open. Jadi setelah dipapas, pastikan egg opennya juga berada di sini. Sebelum dipapas kita lihat dulu egg opennya di sini. Nah, setelah dipapas kita tes lagi di head. Awal sentuh harus berada di sini. Gigi sentriknya, topnya harus mengarah ke sini. Begitu juga dengan egg close. Egg close-nya misal ada di sini. Sini ya. Kalau untuk menentukan egg close, putar noken ke arah belakang sampai noken berhenti, sampai awal sentuh Templar menyentuh membuka ya. Jadi misal gigi sentriknya mengarah ke belakang sini, untuk noken standar sebelum dipapas, maka noken setelah dipapas juga harus mengarah ke sini. Untuk egg close-nya putar ke belakang, kemudian untuk egg open-nya putar ke depan. Seperti itu. Jadi jangan asal dipapas terus dipasang gitu aja. Kalian tidak tahu durasinya atau awal sentuh noken itu di mana. Kalau sudah pas di sini awal sesuai dengan standarnya, sudah dijamin noken kalian bakal enak, nggak bakal ngempos. Tapi kalau mungkin misal meleset egg open-nya terlalu cepat di bagian sini, itu bisa dipastikan nokennya ngempos karena tidak membukanya terlalu awal. Yang harusnya membukanya di sini, baru sampai sini klep sudah membuka. Jadi bisa dipastikan nokenmu ngempos. Maka dari itu setelah dipapas harus ditopkan di head. Dia harus diukur awal bukanya egg open dan egg close, begitu juga yang in. Atau kalau tidak menggunakan dial, kalian bisa menentukan durasi berapapun yang kalian mau. Ini hanya contoh jika kalian tidak punya dial atau tidak bisa dial, bisa menggunakan head. Egg opennya sesuaikan dengan egg open standar noken bawaan motor. Oke, jadi untuk menentukan durasi buat kalian yang tidak memiliki dial atau belum punya dial, di sini saya kasih sedikit gambaran gimana menentukan durasi tanpa dial, hanya menggunakan head. Oke, untuk ini dilakukan sebelum pemapasan noken as ya. Sebelum noken as dimodif, kalian lakukan cara ini dulu. Kalian tandai awal sentuh durasinya itu di bagian mana. Jadi ini misal noken sebelum dimodif, kalian pasang dulu di head. Pasang bearingnya dulu, pasang nokennya di head. Menunjukkan gear, menunjukkan di garis stop. Kemudian atur celah klep sesuai standar 0,7 atau 0,9. Setelah celah
setelah klepnya sudah diukur sesuai standarnya dan nokennya berada di garis stop. Untuk mencari durasi awal sentuh X, kalian cukup memasang rocker arm yang X saja. Yang in nggak perlu kalian pasang supaya memudahkan nanti pada saat memutar noken asnya ya. Jadi gini, saat noken as sebelum dipapas, kalian putar ke depan sampai nokennya berhenti. Tek. Nah, kalau sudah berhenti gini, ini tandanya awal sentuh noken as terhadap rocker arm. Jadi tandai di bagian sini lurus dengan garis stop. Nah, ini artinya adalah awal sentuh noken as terhadap rocker arm atau X open. Ini karena yang dicari yang X, maka pelatuk yang X terpasang dan pelatuk yang in nggak usah dipasang. Jadi nah, ini kan berhenti ya, tek tek tek, maka ini adalah X open, awal sentuh. Kemudian untuk X close-nya putar ke arah belakang sampai berhenti. Nah, tek. Tahan, tandai di bagian yang lurus dengan garis stop. Nah, ini artinya X close berada di sini. Nah, ini wajib kalian lakukan, berikan tanda ini sebelum kalian modifikasi noken asnya, sebelum kalian papas. Jadi kalau sudah menemukan yang X open, X close, dan in open dan in close, baru lanjut kalian melakukan modifikasi noken as atau kalian papas noken as. Dan setelah dipapas, kalian ukur lagi, kalian pasangkan lagi nokennya di head, dan pastikan garis ini sesuai dengan garis yang kalian tandai di head tadi. Jangan sampai kurang seperti ini atau malah melebihi garis ini ya, melebihi di bagian sini. Pastikan harus sesuai lurus dengan garis yang sudah kalian tandai sebelum noken dimodif. Jadi di sini artinya durasi noken asnya tetap sama dengan durasi noken as standar. Yang berubah hanya lift clap dan overlap saja. Maka kalau sudah seperti ini, dipastikan nokenmu pasti bakal enak, nggak bakal ngempos. Jadi itu tadi intinya, setelah modifikasi noken as, pasangkan lagi nokennya di head, terus kalian sesuaikan dengan garis yang sebelumnya sudah kalian tandai. Di sini X open, di sini X close. Jangan sampai kurang ya, jangan sampai kurang dari garis yang sudah kalian tandai tadi. Misal seperti ini. Nah, jika di sini noken sudah berhenti, maka klepnya akan terlalu awal, membukanya terlalu cepat. Baru sampai sini sudah membuka. Jadi harus sesuai dengan noken as standarnya. Untuk langkah yang in juga sama seperti itu, kalian tandai juga seperti ini. Kalian tandai dulu sebelum modifikasi noken asnya, baru kalian papas noken asnya. Setelah noken dipapas, kalian pasang lagi di head, sesuaikan dengan garis yang sudah ditandai tadi. Oke, mungkin cukup segini, saya rasa kalian paham ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian para pemula yang pengen belajar modif noken as sendiri. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, kalian subscribe, dan bunyikan lonceng kalian ya, supaya kalian tahu aktivitas terbaru atau video terbaru dari VK Channel. Oke, saya akhiri video kali ini. Nah, sampai ketemu di video-video selanjutnya.